Sehat-sehat ya? Oke, muridnya gembira sekali mendengarkan gadis sehat-sehat semuanya. Oke adik-adik, biar lebih semangat, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk bernyanyi bersama. Yuk kita bernyanyi bersama. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Mari kita masuk dalam keheningan doa. Pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Mari teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi kami sepanjang malam tadi. Kami mau mengikuti dia online. Berkati kami supaya kami bisa mendengar sabda-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, kita berjumpa lagi. Pada pagi hari ini, Injil kita hari ini dari Markus bab 12 ayat 38 sampai dengan 44. Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda. Sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya,
semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat ketemu lagi dengan Kak Wati. Nah, pada pagi hari ini Kak Wati akan mengisi kegiatan dia, yaitu bercerita. Nah, adik-adik mau mendengarkan? Ya. Nah, dengarkan ceritanya Kak Wati. Seminggu lagi liburan akan segera dimulai. Anak-anak kelas 4 semuanya naik kelas. Nah, dan hari ini anak-anak semua datang ke sekolah. Untuk apa ya? Mereka membawa pakaian-pakaiannya yang sudah tidak terpakai. Bahkan dia juga membawa alat-alat sekolahnya. Untuk apa? Untuk disumbangkan ke panti asuhan. Lalu Lita berkata kepada Dina bahwa sebenarnya dia itu sangat keberatan kalau memberikan barang-barang miliknya ke panti asuhan, sebab barang-barang yang dia miliki itu dibelinya dari luar negeri oleh papahnya dan harganya sangat mahal. Nah, tapi Lita juga takut kepada Bu Ana kalau dia tidak akan membawa barang itu. Nah, sampai di rumah Lita langsung mengambil tasnya yang masih bagus warna biru tua. Dia siapkan barang-barangnya dan alat-alatnya yang lain, begitu juga dengan bajunya. Dia bawa ke sekolah. Nah, sesampainya di sana, di sekitarnya dia ada teman-temannya yang lain. Lalu dia pamer barang-barangnya itu. Teman-teman, nih aku ini loh bawa tasku ini yang bagus sekali. Tasku ini sangat mahal harganya. Kalian tahu, ini loh tidak ada dijual di pasar ini karena ayahku belinya dari Australia saat pergi ke sana. Terus Dina melihat sikapnya Lita, Dina hanya tersenyum dan berkata kepada Lita, "Hei Lita, masih ingatkah kamu apa yang dikatakan Kak Louis saat sekolah minggu kemarin?" Kak Louis bercerita kalau kita memberi harus dengan tulus, tidak boleh dipamer-pamerkan seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tuhan Yesus tidak senang kalau memberi sesuatu orang lain tahu apa pemberian kita. Lalu Lita tersadar dan dia ingat apa yang dikatakan Kak Louis saat sekolah minggu itu. Nah, akhirnya Lita berubah menjadi anak yang baik dan menjadi murid Yesus yang baik. Nah, itulah adik-adik cerita dari Kak Wati. Nah, sekarang Kak Wati mau tanya kepada adik-adik, apa yang dikumpulkan anak-anak? Iya, mereka mengumpulkan seragam dan alat sekolah yang tidak terpakai. Kemana barang-barang itu akan disumbangkan? Iya, ke panti asuhan. Mengapa Lita keberatan untuk menyumbangkan barang-barangnya? Iya, karena barang-barangnya harganya sangat mahal, terus dibeli dari luar negeri. Pinter. Nah, sifat apakah yang menyenangkan hati Tuhan saat memberi? Dengan ketulusan hati. Betul. Nah, dalam bacaan firman tadi, siapa yang memiliki sifat yang suka mengelabui atau tidak tulus hati saat memberi? Iya, orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan memberitahukan kepada mereka bahwa janda miskin ini memberi lebih banyak daripada orang-orang yang ada di sekitarnya tadi, karena janda miskin memberi dengan apa yang tidak mereka punyai, yaitu
untuk nafkah dia sendiri. Tetapi orang banyak itu mereka memberi dengan kekayaan mereka itu tadi. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus juga meminta kepada kita supaya kita juga harus berbuat, memberi sesuatu pada orang lain dengan tulus hati seperti janda miskin tadi. Jangan memberi dengan hati yang tidak ikhlas atau hanya ingin dipuji seperti orang-orang Farisi. Nah, dari cerita tadi tentang Lita itu memberi tetapi dia ingin dipuji oleh orang lain atau mengharapkan sesuatu supaya dianggap lebih daripada teman-temannya. Nah, Tuhan Yesus meminta kepada anak-anak juga supaya anak-anak jika memberi sesuatu kepada teman atau membantu pada orang tua juga harus dengan hati yang ikhlas, tidak hanya ingin dipuji, dipamerkan kepada orang lain. Nah, dari itu anak-anak, maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mencontoh Tuhan Yesus yang selalu setia dan memberi kita dengan ikhlas. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa lagi. Ayat hafal Roma bab 12 ayat 9a. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami sepanjang kami mengikuti via online. Semoga iman kami cepat bertumbuh. Amin. Salam Maria, penuh rahmat dan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri Bina Iman Anak Katolik hari ini, mari kita mendapatkan berkat dari Romo. Tuhan bersamamu. Semoga anak-anakku senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik terkasih, sampai di sini perjumpaan kita minggu ini di Bina Iman Anak Katolik Online. Sampai jumpa lagi. Dadah.